Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, nama saya Ferry Widodo. Saya adalah salah satu dosen di PJJ Universitas Cibur Muhammadiyah, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah komunikasi dan bisnis. Nah, salah satu materi yang kemudian akan kita bahas di hari ini adalah tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, tentunya teman-teman semuanya, Anda juga sudah mengenal tentang apa itu komunikasi, dan termasuk komunikasi itu juga bukan hal yang tabu buat kita. Nah, artinya kita sudah sangat dekat dengan aktivitas komunikasi. Nah, teman-teman semuanya, di konteks pengertian komunikasi, tentunya Anda kan sudah tahu ya bahwa komunikasi itu adalah kegiatan pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan. Nah, dua istilah baru itu mungkin yang perlu kita pertajam. Apa itu komunikator, apa itu komunikan? Coba tuliskan di bawah ya. Nah, komunikator dan komunikan itu tentunya mereka punya komunikasi-komunikasi yang akan selalu ditukar-tukarkan pesannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok komunikasi. Di konteks kelompok komunikasi, teman-teman semuanya, di komunikasi bisnis terutama, ada 3 kelompok komunikasi. Yang pertama adalah kelompok komunikasi antar pribadi, kemudian ada kelompok komunikasi lintas budaya, dan kemudian yang ketiga adalah komunikasi lintas bisnis. Nah, termasuk kita juga harus mengenal dulu teman-teman semuanya kaitannya dengan bentuk dasar dari komunikasi. Yang kita kenal dengan bentuk komunikasi verbal dan bentuk komunikasi non-verbal. Nah, apa yang kita sebut sebagai komunikasi verbal? Nah, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang memang kita sampaikan secara lisan ataupun tulisan. Jadi, ketika saya berbicara ini namanya komunikasi verbal. Kemudian ketika saya ngirim WA itu juga komunikasi verbal, ngirim email itu komunikasi verbal, membuat surat itu komunikasi verbal dan lain sebagainya. Karena memang tersampaikan secara langsung. Nah, begitu pula dengan bentuk dasar yang kedua, yaitu kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang mendasar juga dalam komunikasi bisnis, yang sifatnya dia itu simbol, gesture, gerakan tubuh gitu ya. Saya menggerakkan tangan saya, menggerakkan tubuh saya, tatapan mata saya gitu ya, ekspresi muka saya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari komunikasi nonverbalnya saya. Jadi saya nggak cuma ngomong, tapi saya benar-benar bisa mendukung dari apa yang kemudian saya sampaikan. Nah, karena memang salah satu tujuannya dari komunikasi nonverbal ini memberikan penguatan atau justifikasi terkait dengan komunikasi verbal. Jadinya kita itu memiliki feel, memiliki rasa ketika kita menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya adalah itu, memberikan informasi, mengatur alur percakapan gitu ya, mengekspresikan emosi, memberikan sifat, mempermudah tugas-tugas khusus dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga rekan-rekan semuanya, kalau kita berbicara mengenai komunikasi, ada yang kita sebut sebagai pola komunikasi. Agar apa? Komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif. Nah, paling tidak ini bagiannya si komunikator gitu ya. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, tugasnya komunikator yang pertama gitu ya, dia itu harus memiliki gagasan ataupun ide. Jadi kalau mau menyampaikan pesan, harus ada ide dulu ataupun gagasan dulu. Jangan cuma asbun, asal ngomong. Sebagai atasan misalkan, Anda asal memberikan instruksi ataupun apapun itu nggak boleh. Nah, maka kita harus punya ide ataupun gagasan. Kemudian yang kedua, kita harus kirim ide itu dan gagasan itu, atau ubah ide dan gagasan itu menjadi bahasa yang bisa diterima oleh si komunikan. Nah, ini kan penting untuk kita tahu juga lawan bicara kita siapa. Menginstruksikan pekerjaan, mengkomunikasikan sesuatu itu tidak mudah. Dan ini kadang-kadang yang menjadi miskom, karena kita itu tidak memperjelas bentuk komunikasi kita seperti apa. Maksud dan tujuan komunikasi kita seperti apa. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, tinggal kita mengirimkan pesannya. Nah, kemudian poin keempat, ini yang menjadi tugasnya si komunikan, menerima pesan. Setelah diterima, nggak boleh cuma diterima tok, tapi juga ditafsirkan dan diartikan. Nah, diartikan, ditafsirkan, kemudian tidak boleh juga kemudian kita berhenti di situ. Kita juga harus berikan umpan balik tuh kepada si komunikator. Nah, maka ini akan terjadi sebuah komunikasi yang efektif. Nah, kadang-kadang kan tidak. Kita itu di komunikator ataupun komunikan, kita komunikannya diem terus gitu ya. Gimana? Sudah jelas? Diem gitu ya. Siap, sudah. Tapi ternyata dia tidak tahu apa yang kemudian dia maksud dan lain sebagainya. Nah, ini
Makanya kita perlu untuk mempertajam proses komunikasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Termasuk teman-teman semuanya, kita juga perlu membahas gitu ya, terkait dengan kesalahpahaman komunikasi. Ternyata gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian membuat miskom. Ini hal yang sepele, tapi ternyata ini perlu kita identifikasi lebih lanjut ya. Membuat miskom. Kenapa sih ketika kita sudah memberikan instruksi pekerjaan, tapi kok tidak dilakukan oleh karyawan kita? Kenapa sih misalkan kita sudah meminta kepada pasangannya kita, tapi tidak dilakukan oleh si pasangannya kita? Barangkali ada miskom, barangkali ada kesalahpahaman komunikasi. Makanya kita itu nggak boleh langsung marah-marah, nggak boleh langsung negative thinking dan lain sebagainya. Coba dicek dulu, dikonfirmasi dulu, dievaluasi dulu, apakah yang kita lakukan sudah benar ataupun belum. Termasuk dalam hal ini, apakah ada kesalahpahaman komunikasi ataupun tidak, atau ada miskom ataupun tidak. Nah, kesalahpahaman yang pertama ini adalah masalah dalam pengembangan pesan. Nah, masalah dalam pengembangan pesan ini menjadi masalahnya komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Kenapa terjadi masalah dalam pengembangan pesan? Karena dia itu ragu dengan pesan yang dia sampaikan. Nah, maka artinya gitu ya, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita itu nggak boleh ragu. Kita benar-benar harus yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita itu asing dengan situasi yang ada. Artinya kita itu nggak tahu tentang pesan apa yang kemudian kita sampaikan kepada si komunikan. Nah, kita nggak ngerti tuh, kita nggak menghayati tentang pesannya itu pesan apa gitu ya. Termasuk karena ada pertentangan emosi, karena juga kita sulit dalam mengekspresikan ide ataupun gagasan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab dari kesalahpahaman komunikasi karena ada masalah dalam pengembangan pesan. Nah, maka silakan bisa evaluasi terhadap dirinya. Ketika Anda seorang manajer, pimpinan di dalam sebuah organisasi, ketika anak buah Anda atau anak-anak organisasinya itu tidak menjalankan apa yang Anda perintahkan, barangkali kita punya masalah dalam pengembangan pesannya kita. Nah, maka silakan kita juga harus berlatih gitu ya, untuk bisa mengembangkan pesan yang baik. Kemudian kedua adalah masalah dalam penyampaian pesan. Ini juga menjadi problemnya si komunikator. Masalah dalam penyampaian pesan itu kaitannya dengan bagaimana kita itu bisa menyampaikan informasi dengan jelas. Kalau kita menyampaikan face to face secara langsung, ya coba diperhatikan pronunciation-nya Anda, artikulasinya, kecepatannya, intonasinya, dan lain sebagainya. Kalau dalam forum yang lebih luas, perhatikan ya penggunaan mikrofon gitu ya, sound system dan lain sebagainya. Itu masalah dalam penyampaian pesan. Karena barangkali gitu ya, yang kita sampaikan itu tidak terdengar jelas oleh si penerima. Makanya penting kita untuk mengkonfirmasi kepada si peserta. Ya, kalau kita dalam forum seminar ya, apakah yang di belakang dengar suara saya dengan jelas, itu perlu bisa loh Anda melakukan konfirmasi itu dan lain sebagainya. Karena untuk mengantisipasi kaitannya dengan masalah dalam penyampaian pesan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengurangi distraksi-distraksi yang ada. Karena barangkali kan muncul gangguan-gangguan yang lainnya. Termasuk juga masalah dalam penerimaan pesan. Nah, misalkan kaitannya dengan distraksi penglihatan dan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, ataupun kondisi lain yang mengganggu konsentrasi dari audiens. Nah, termasuk juga masalah dalam penafsiran pesan teman-teman semuanya. Nah, ini menjadi masalahnya komunikan. Perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan reaksi emosional dan lain sebagainya. Latar belakang sebagai contoh, latar belakang pendidikan. Anak SD, mohon maaf, dengan anak SMP, dengan anak SMA, mereka akan punya perbedaan latar belakang penafsiran yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teman-teman yang barangkali dari S1 atau S2 atau bahkan S3. Nah, maka kita nggak bisa mengeneralisir bahwa bahasa yang kita gunakan, komunikasi yang kita gunakan akan bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, kita nggak bisa generalisir itu. Nah, maka untuk bisa meminimalkan itu, ya kita perlu membuat clustering tuh. Cluster itu ya per kelompok. Kalau kita mau melakukan komunikasi kepada si A, kita akan menggunakan bahasa yang seperti apa, gitu ya, analogi yang seperti apa dan lain sebagainya. Kalau si B seperti apa dan seterusnya. Ini penting banget untuk kita bisa mengurangi kesalahpahaman komunikasi. Termasuk juga latar belakang usia dan lain sebagainya. Termasuk di dalam hal ini adalah perbedaan penafsiran. Nah, penggunaan kata-kata yang sifatnya majemuk atau bermakna ganda. Nah, barangkali kita sebagai komunikator itu juga perlu menjelaskan gitu ya, makna dari kata yang kemudian kita sampaikan itu apa gitu ya. Nah, lalu kalau sudah terjadi sebuah miskom gitu ya, apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang pertama gitu ya, untuk kita bisa memperbaiki komunikasi, kita harus membangun sebuah persepsi.
bahwa komunikasi itu sifatnya itu kita itu harus bisa cerdas, kita itu harus bisa memprediksi apakah pesan-pesan yang kemudian kita sampaikan itu bisa diterima oleh si komunikan ataupun tidak, gitu ya. Itu harus kita lakukan. Pertama persepsi, kemudian kedua adalah ketepatan. Kita membangun sebuah ketepatan. Kemudian ketiga adalah kita membangun kredibilitas. Kita membangun sebuah pengendalian. Dan kita juga harus membangun sebuah keharmonisan. Nah, teman-teman, keharmonisan itu penting banget, apalagi dalam bentuk komunikasi, gitu ya, teman-teman ya. Termasuk dalam hal ini adalah mengatasi bagaimana kita bisa mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Kita harus membuat pesan secara lebih hati-hati, kita harus meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, termasuk mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan semuanya kaitannya dengan materi yang pertama tentang dasar-dasar komunikasi. A good relationship start with a good communication. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.